pada saat beliau masih bayi ini, ayahnya meninggal. Lalu ibunya ini membawanya ke Mekah. Nah, beliau ini lahir bertepatan pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 1370 sampai 137 sampai 159 Hijriah atau 754 sampai 774 Masehi. Ini masa jabatan kekuasaan Abu Ja'far. Nah, beliau ini meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau juga bergelar sebagai Nasirul Hadis atau pembela hadis. Beliau ini mendapat gelar hadis ini karena dikenal sebagai pembela hadis Rasulullah dan komitmennya untuk mengikuti sunnah. Selanjutnya, nah Imam Syafi'i ini tumbuh di negeri Gaza. Beliau sebagai seorang yatim setelah ditinggal oleh bapaknya, sehingga berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman dan keterasingan. Sampai Allah itu memberinya taufik untuk menempuh jalan yang benar. Nah, pas beliau dibawa ibunya ke tanah Hijaz, beliau ini memulai untuk menghafal Quran dan berhasillah, maksudnya belum jadi hafiz ya pada usia 7 tahun. Karena ketekunan dalam belajar beliau itulah sehingga beliau juga mampu menghafal kitab Al-Muwatta kayak Imam Malik pada usianya yang 10 tahun. Masih muda bukan? Nah, pada usianya yang berumur 15 tahun, Imam Syafi'i ini berfatwa setelah mendapat izin dari syekhnya yang bernama Muslim bin Khalid Al-Azanzi. Nah, beliau ini menaruh perhatian yang besar terhadap syair dan bahasa. Sehingga beliau ini hafal syair dari suku Huzail. Nah, beliau ini bergaul bersama mereka selama 10 tahun atau 20 tahun menurut satu riwayat. Pengembaraan beliau juga dalam bentuk ilmu ini juga sampai gitu di Madinah, Yaman, Irak, dan Mesir. Next. Di akhir hayatnya beliau ini meninggal wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Nah, di sini di akhir hayatnya ini Imam Syafi'i itu masih sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu dan mengarang kitab di Mesir. Sampai hal itu memberikan mudorot pada tubuhnya. Jadi beliau ini terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tapi karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i ini tetap melakukan pekerjaannya, itu dengan tidak mempedulikan sakitnya sampai akhir wafatnya. Selanjutnya, adapun kepribadian dan mazhab Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang perhatikannya pasti akan tertarik gitu untuk ingin mengenal gitu lebih dalam kepribadiannya. Nah, perilaku dan peninggalannya ini itu sangat membuat orang menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Dan beliau juga termasuk ulama yang mujtahid ya di dalam bidang fikih. Dan salah seorang dari 4 imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Nah, Imam Syafi'i ini juga suka mewarnai jenggotnya. Terkadang ia juga mewarnainya dengan warna kuning sebagai bentuk keteladanaannya terhadap sunnah Nabi SAW. Sampai Al-Rabi berkata, Syafi'i adalah sosok rupawan berpostur indah dan disenangi oleh semua orang yang ada di Mesir, baik dari kalangan ahli fikih, cendekiawan, dan penguasa. Selanjutnya, nah semua orang menghormati dan menyanjung Imam Syafi'i. Selain itu juga ya pakaian Imam Syafi'i ini sangat sederhana dan beliau mengenakan cincin dengan ukiran hanya Allah yang dipercaya oleh Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ini nama Imam Syafi'i ya. Nah, majelisnya selalu terpelihara jika ada yang berbicara di dalam majelisnya, ia langsung menegurnya, mahir dalam bidang kedokteran dan menembak, serta memiliki pengetahuan lewat firasatnya yang tajam. Tadi sudah dijelaskan juga ya Imam Syafi'i kenapa dijuluki sebagai Nasir al-Sunnah. Next. Adapun rihlah guru dan murid Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu pada dulunya itu menekuni bahasa Arab dan syair. Sampai setelah beliau menekuni bahasa Arab dan syair ini, Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fikih dan akhirnya menjadi ahli fikih terkemuka pada masanya.
Nah, dalam masalah ilmu fikih, Imam Syafi'i itu belajar kepada Imam Muslim Ibnu Khalid Az-Zani, yaitu seorang guru besar dan mufti di kota Mekah sampai memperoleh ijazah berkat mengajar dan memberi fatwa. Berhak mengajar dan memberi fatwa. Nah, selain itu, Imam Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya, seperti ilmu hadis dan ilmu Quran. Nah, untuk ilmu hadis ini, beliau berguru pada ulama hadis terkenal di zaman itu, yaitu Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Sedangkan untuk Al-Quran, beliau berguru pada ulama besar Imam Ismail Ibnu Konstantin. Selanjutnya, Imam Syafi'i ini meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk belajar ya, untuk belajar kepada Imam Malik Ibnu Anas, yaitu seorang ulama fuqaha termasyhur di sana gitu, pada saat itu ya. Kemudian Imam Syafi'i ini melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik di usianya yang ke-20 tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 Hijriah atau 796 Masehi. Nah, pada wafatnya Imam Malik ini, Imam Syafi'i itu pada waktu itu udah meraih reputasi sebagai fuqaha yang masyhur gitu di Hijaz dan berbagai tempat lainnya. Nah, Imam Syafi'i ini kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru pada ulama besar di sana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Hasan. Nah, kedua gurunya ini adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Dari kedua imam itu, Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti di sana. Next. Nah, sebagai pencinta ilmu Imam Asy-Syafi'i juga mempunyai banyak guru nih. Sampai Ibnu Hajar Asqalani ini membuat satu buku khusus yang bernama Tawalil At-Taksis. Nah, di sini ada beberapa nama-nama ulama yang pernah menjadi guru Imam Asy-Syafi'i. Bisa dilihatkan sama teman-teman. Nah, dalam perkembangan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya, seperti di Irak dan di Mesir. Nah, di Irak ini yang kita sebut yaitu fatwanya atau pendapatnya yaitu Qaul al-Qadim atau pendapat yang lama, dan di Mesir yaitu Qaul al-Jadid atau pendapatnya yang baru atau yang ibaratnya udah direvisi ulang lah sama beliau. Nah, pada akhir hayatnya di Mesir selama hampir 6 tahun ya beliau menetap di sana sejak akhir bulan Syawal 198 Hijriah hingga akhir Rajab tahun 204 Hijriah. Di sana ini, di Mesir ini ya, beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya, lalu dibacakan kepada murid-muridnya gitu, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslimin. Tadi sudah jelaskan juga kenapa Imam Syafi'i meninggal karena beliau menderita penyakit wasir ya, bawasir yang susah diobati. Karena beliau terlalu fokus terhadap karyanya gitu. Next. Nah, setelah sekian lama gitu beliau mengembara ke Madinah, ke Irak, ke Yaman, dan berbagai hal negara ini. Imam Syafi'i ini kembali ke Mekah dan mengembangkan ilmunya serta beristihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil istihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Nah, ia
Mana makalahnya? Gantikan sama temannya langsung. Jangan didiamin. Next. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada karya-karya beliau ya. Di sini nih ada beberapa. Di sini salah satunya itu ada kitab Arisalah, yaitu yang berisikan ilmu suki. Lalu ada kitab Al-Um. Kitab ini adalah kitab fikih yang memuat semua aturan hukum Islam. Lalu kitab Itilaf Hadis yang berisi keterangan dan penjelasan tentang persiksaan sunnah Rasulullah SAW. Lalu ada kitab Al-Musnad yang berisi sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu ada kitab Jamil Ilmi yang berisikan pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Rasulullah SAW dan lainnya. Nah, dari sejumlah kitab karangan Imam Syafi'i, kalau dari bentuk fikihnya itu yang terkenal itu kitab Al-Um dan kitab Arisalah. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Uti ya. Pada dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yakni penilaian para ulama. Menurut Syekh Walillah Wahdahlawi, seorang ulama India yang terkenal dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i dikenal memiliki ulama yang sangat populer dalam sejarah di segala bidang. Salah satu alasannya adalah karena Imam Syafi'i sebagai pendiri madhab menekankan pentingnya hadis muttasil, yaitu melanjutkan rantai dari riwayat pertama hingga akhir, dan mengesampingkan hadis mursal atau memutuskan rantainya. Jadi prinsip ini banyak menarik simpati di kalangan ulama untuk menjadi pengikut mazhab Syafi'i, khususnya ulama hadis. Kemudian adapun Ibnu Katsir berkata, saya belum menemukan orang lebih cerdas dan pandai dari Syafi'i. Daud juga bercerita, di saat saya sedang berada di sisi Abu Thawr, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, wahai Abu Thawr, apa pendapatmu tentang musibah yang menimpa orang-orang? Abu Thawr balik tanya, musibah apa itu? Lelaki itu menjawab, orang-orang mengatakan bahwa Ats-Tsaur lebih pandai dari Syafi'i. Abu Tsaur berkata, Subhanallah, benarkah orang-orang mengatakan hal itu? Ya, jawabnya. Lalu Abu Tsaur berkata, saya tegaskan bahwa Syafi'i lebih pandai dari Ibrahim An-Nakhai dan pengikutnya, apalagi dari As-Sauri. Dan hampir seluruh ulama besar yang mengakui kehebatan dari Imam Syafi'i di bidang fikih. Nah, demikian penuturan masing-masing ulama. Imam Ahmad pernah menyatakan, dulu fikih itu ibarat gudang ilmu yang terkunci rapat, sampai Allah membuka gudang tersebut melalui Imam Syafi'i. Lebih lanjut, Imam Ahmad berkata, dulu pengaruh murid-murid Abu Hanifah sangat dominan, hingga muncul Imam Syafi'i. Ternyata ia adalah orang yang paling paham tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang selanjutnya yakni kitab Musnad Syafi'i. Adapun latar belakang penyusunannya, itu Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Ta'jil Manfaat, Syafi'i tidak menyusun musnad ini, tetapi disusun oleh sebagian ulama Naisabur yang diambil dari kitab Al-Um dan kitab-kitab lainnya yang merupakan hasil pendengaran dari Abu Abbas As-Sam, dari Robi bin Sulaiman Al-Muradi, dari Syafi'i, dan masih banyak hadis-hadis riwayat Syafi'i yang tidak dicantumkan dalam musnad ini. Berdasarkan sejarahnya, mazhab Syafi'i lahir setelah melalui persiapan yang panjang, yang pada awalnya Imam Syafi'i tampil sebagai seorang tokoh ahli hadis yang diperoleh dari Imam Malik. Nah, kemudian ia juga menjadi tokoh ahli ar-ra'i setelah bertemu dengan salah seorang ulama mazhab Hanafi, yaitu Muhammad
bin Hasan As-Saibani. Adapun penamaan kitab Musnad ini, kitab Musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Nah, dinamakan kitab Musnad Imam Syafi'i ini karena kitab ini disusunnya berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian sistematika kitabnya, karya tersebut lebih kepada corak kitab fikih sehingga penyusunannya berdasarkan bab-bab fikih. Nah, tidak berdasarkan abjad sahabat-sahabat Nabi. Imam Syafi'i menggunakan sistematika penulisan berdasarkan tema tertentu dan selanjutnya menguraikan bahasanya dalam bentuk bab dan sub-sub bahasan. Dalam mengistinbat hukum, Imam Syafi'i menggunakan dalil Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian hadis dan kias. Nah, terdapat beragam pandangan terkait keaslian kitab Al-Um sebagai karya Imam Syafi'i. Namun pendapat yang kuat bahwa kitab tersebut adalah karya Syafi'i meski tidak ditulis langsung olehnya. Selanjutnya yakni biografi Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal Asy-Syaibani dilahirkan di Baghdad, tempatnya di kota Meru, kota kelahiran sang ibu. Pada bulan Rabiul Awal tahun 1645 atau November 780 Masehi, nama lengkap Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdillah bin Hayyan ibnu Abdillah bin Anas ibnu Awaf ibnu Qasid ibnu Mazin ibnu Syaiban ibnu Zulal ibnu Ismail ibnu Ibrahim. Nah, dengan kata lain, beliau keturunan Arab dari suku Banu Syaiban, sehingga diberi lakab Asy-Syaibani. Nah, diberi julukan Abdillah, nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya juga, yaitu pada Nizar Datuk Nabi Muhammad yang ke-18. Nama Ahmad pada perkembangannya selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, disebahkan pada nama datuk beliau sendiri karena nama Ahmad begitu banyak lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak beliau kecil itu dikenal dengan nama Ahmad bin Hanbal. Yang selanjutnya yaitu kepribadian dan mazhabnya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan tinggi. Sejak kecil, Imam Ahmad selalu menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan beliau, yakni selalu membawa tinta dan kertas kemana saja beliau pergi. Nah, untuk menulis sesuatu yang dirasa bermanfaat baginya. Ahmad ibnu Hanbal ini bukan hanya seorang ahli hadis dan fikih, dia juga seorang sufi yang dipengaruhi oleh pemikiran dan teladan dari seorang sufi besar, yaitu Hasan al-Basri dan Ibrahim bin Adham. Mazhab Hanbali berkembang khususnya di Baghdad, tempat kelahiran Ahmad, kemudian berkembang ke Irak. Menurut sebagian ulama, penganut mazhab ini tidak banyak karena Ahmad terlalu keras atau ekstrim berpegang pada riwayat dan bersikukuh untuk tidak berfatwa tentang sesuatu yang tidak ada nasnya. Adapun rihlah ilmiah, guru dan murid Ibnu Hanbal, Imam Ahmad mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Nah, saat itu kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam. Setamatnya menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di Al-Kutab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke Ad-Diwan. Nah, riwayat lain menjelaskan bahwasanya pada umur 14 tahun Imam Ahmad menghafal Al-Quran dan kandungannya juga.
Nah, pada tahun 179 Hijriah, ketika masih berusia 15 tahun, beliau mulai tertarik untuk memperdalam pengetahuan sunnah dan hadis. Beliau memulai perjalanan panjang untuk mempelajari hadis dari kota satu ke kota lainnya. Pengembaraannya yang pertama ialah Kufa, yaitu pada tahun 183 Hijriah, kemudian ke Basra pada tahun 186 Hijriah, kemudian pada tahun 187 Hijriah, beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah di Kulah. Beliau juga ingin belajar pada Imam Malik, namun tidak kesampaian, sehingga beliau pernah berkata, Malik meninggal tetapi Allah mengganti Sufyan bin Uyainah untukku, sekaligus menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Adapun di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hambal itu ada Imam Ismail bin Aliyah, ada Hasim bin Hashir, Hamad bin Khalil, Mansur bin Salamah, Mudlafah bin Mudrik, Uthman bin Umar, Mashim bin Qasim, Abu Sa'id Maula Bani Hashim, kemudian Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ali, Yazid bin Harun, Muhammad bin Ja'far, Gundur, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdullah bin Mahdi, dan masih banyak lainnya. Adapun murid-murid Imam Ahmad diantaranya ada Sholih ibnu Ahmad ibnu Hambal, Abdullah ibnu Hambal ibnu Hambal, Ahmad ibnu Hambal ibnu Hai Abu Bakar As-Sar'an, kemudian Abdul Malik ibnu Abdul Hamid, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa melihatnya kembali. Kemudian adapun karya-karya beliau, di antaranya ada Al-Musnad, kitab At-Tafsirul Quran, Tafsir Nasih Mansuh, kitab Muqaddam wal Muakhir fil Quran, kitab Jawabatul Quran, kitab Tarikh, kitab Manasihul Kabir, kitab Manasihul Shogir, kitab Ta'atu al-Rasul, Ta'atur Rasul, kitab Al-Illah, dan kitab As-Shalah. Adapun penilaian para ulama, Abu Zur'ah itu menyatakan bahwa Imam Ahmad ibnu Hambal adalah seorang yang hafal 1.000.000 hadis, yang sanggup ia diktekan melalui hafalannya, sehingga para ulama memasukkan ke dalam daftar Amirul Mukminin fil Hadis. Kemudian pendapat dari Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa ketika saya keluar dari Baghdad, saya tidak meninggalkan seorang yang lebih afdol, lebih alim, lebih wara', dan lebih takwa. Dia adalah Ahmad ibnu Hambal. Kemudian menurut Hajjaj ibnu Asy-Sya'ir itu berkata bahwa kedua mataku tidak pernah melihat ruh yang ada di suatu jasad yang lebih utama, afdol, berbandingan dengan Ahmad ibnu Hambal. Menurut penilaian Abu Bakar ibnu Abi Daud As-Sijistani itu berkata bahwa tidak ada di zaman Ahmad ibnu Hambal orang yang seumpamanya. Ada juga menurut Abu Zur'ah yang berkata bahwa Ahmad ibnu Hambal itu hafal 1.000.000 hadis. Kemudian ada dari Abu Nuaim itu menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal merupakan contoh figur seorang imam yang selalu mengikuti sunnah. Dia merupakan suri teladan bagi orang-orang sesudahnya yang tidak pernah berpaling dari tuntunan sunnah dan tidak suka mengotak-atik sunnah dengan logika. Hafalannya terhadap hadis berserta ilat-ilatnya ibarat gunung yang kokoh dan laut yang sangat dalam.
Baik, materi selanjutnya mengenai kitab Musnad Ahmad yang akan disampaikan oleh Sofi Nurul Izati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan materi berikutnya. Next slide. Selanjutnya yaitu latar belakang penyusunan kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, latar belakang penyusunan Musnad Ahmad ini berkaitan erat dengan periode pembukaan hadis yang berbeda dari masa sebelumnya. Jadi pada periode ini, hadis itu disusun berdasarkan musnad sahabat tertentu, bukan dari segi topik bahasan tertentu. Dan pada periode ini juga, yakni sekitar abad ke-3 Hijriah, itu dimulai periwayatan hadis secara kritis dan bukan sekedar pengumpulan dan pengkodifikasian hadis saja. Ini dibuktikan dengan semakin gencarnya para ulama hadis dalam melakukan rihlah untuk proses penyaringan hadis-hadis yang dimaksud. Nah, rihlah ini dimulai dari daerah asal mereka, selanjutnya menyeberang ke kota-kota Islam yang lain, yakni tempat di mana mereka bisa mendapatkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian pada masa ini penyaringan hadis juga dilakukan para ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, yakni menyeleksi hadis-hadis Nabi sesuai dengan standarisasi sahih, hasan, dan juga dhaif. Kemudian secara umum, motif penyusunan Musnad Ahmad Ibnu Hanbal ini tidak jauh berbeda dengan para pendahulunya dan mayoritas ulama hadis secara keseluruhan. Penyusunan kitab ini itu dimaksudkan untuk memberikan akses kemudahan bagi umat dalam rangka menjadikan hadis sebagai pedoman dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Next. Nah, kemudian Imam Ahmad sendiri itu menyusun kitab Musnadnya pertama kali menerima dan meriwayatkan hadis itu ketika beliau berusia 16 tahun, sekitar tahun 180 Hijriah, sebagaimana yang ia kemukakan dalam kitabnya yang berjudul Al-Minhaj. Kemudian pada tahun ini Imam Ahmad juga memulai perjalanannya pergi ke berbagai pelosok daerah mencari hadis. Penyusunan kitab ini berlangsung terus selama hidupnya, tetapi tidak mengarah ke penertiban atau pemberian bab. Tetapi hanya mengumpulkan riwayat, kemudian diperbaiki, lalu ditahqiq atau diteliti para periwayatnya, serta dibandingkan dari segi kekuatan dan kedhaifannya. Kemudian, oleh karena itu, susunannya saat itu masih berserakan di berbagai lembaran hingga beliau tua. Kemudian satu riwayat Al-Jazari mengatakan bahwasannya Imam Ahmad ini ketika mulai mengumpulkan sanad, ia menulisnya di lembaran-lembaran yang belum disusun hingga masa tuanya. Kemudian akhirnya ketika itu Imam Ahmad mulai memperdengarkan kepada anak-anak dan keluarganya. Tetapi sayangnya Imam Ahmad wafat sebelum sempat memperbaiki dan mengoreksi kitab yang ditulisnya ini. Kemudian anaknya lah, yaitu yang bernama Abdullah yang menyusun kitabnya, lalu menambahkan banyak riwayat yang bukan bersumber dari ayahnya. Demikian juga muridnya Abdullah yang bernama Al-Qati'i itu memasukkan pula riwayat-riwayat tambahan dalam kitab ini. Dengan demikian, kitab Musnad Ahmad yang kita kenal sekarang ini itu dasarnya tidak semuanya berasal dari riwayat Imam Ahmad pribadi, tapi banyak tambahan dari anaknya dan juga murid anaknya, kayak gitu. Next slide. Nah, adapun penamaan kitab ini dinamakan Musnad Ahmad, yakni disebabkan hadis-hadis yang dalam kitab ini itu disusun berdasarkan nama-nama sahabat, sementara nama Ahmad sendiri didasarkan atau dinasabkan dari nama penyusunnya, yakni Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Bukhari, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian adapun isi kitab ini itu menurut penelitian Nasiruddin Al-Albani, Musnad Ahmad memuat sebanyak 904 nama-nama sahabat, dan kemudian dari nama-nama sahabat tersebut oleh Al-Albani disusun dengan baik dalam daftar berdasarkan urutan abjad. Kemudian diberi keterangan tentang letaknya pada juz dan halaman berapa nama-nama sahabat tersebut terletak. Daftar ini terdapat di Musnad Jilid 1 halaman kedua. Dan karya Al-Albani ini sangat besar manfaatnya bagi pencari hadis dalam Musnad Ahmad. Kemudian
Kemudian Musnad Ahmad sendiri, kemudian dalam riwayat lain itu Musnad Ahmad memuat 40.000 hadis, kurang lebih 10.000 diantaranya itu dengan berulang-ulang. Dan kemudian kalau tambahan dari putranya yakni Abdullah itu ada sekitar 10.000 hadis. Dan beberapa tambahan pula ada juga dari Al-Qati'i yang tidak lain merupakan murid dari anaknya itu. Kemudian yang menyusun kitab ini itu sebenarnya anaknya kayak gitu. Kemudian berdasarkan sumbernya, hadis-hadis yang terdapat di dalam Musnad Ahmad itu sendiri dapat dibagi menjadi 6 macam. Ini berdasarkan sumber periwayatannya gitu ya. Di sini yang pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya yakni Ahmad bin Hambal, tapi dengan didengarkan secara langsung kayak gitu. Jadi dia mendengar secara langsung dari Imam Ahmad bin Hambal ini, kemudian dia masukkan dalam kitab musnadnya. Kemudian ada yang kedua itu ada hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya. Kemudian ada yang keempat ada hadis yang tidak didengar dan dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tetapi Abdullah menjumpai dalam kitab sang ayahnya yang ditulis tangan. Jadi dia nemu dalam catatan si ayahnya ini gitu. Kemudian yang kelima ada hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya tetapi dibacakan di depan ayahnya. Kemudian yang keenam ada hadis yang diriwayatkan oleh murid dari anaknya yang bernama Al-Qati'i. Kemudian next slide. Adapun kitab Musnad Ahmad ini menghimpun hadis yang berkenaan dengan masalah akidah, perintah, kemudian larangan, etika, serta segala persoalan keagamaan yang lain. Dan berdasarkan versi yang terhimpun dalam Maktabah Syamilah, kitab Musnad Ahmad ini terbagi menjadi 14 bagian yang bisa dilihat di sini ya teman-teman, dan juga mungkin lengkapnya bisa teman-teman baca di makalah kami. Kemudian dalam penulisan babnya, Imam Ahmad ini menuliskan setiap sahabat dengan bab yang berbeda dan dilengkapi dengan sanad hadisnya secara lengkap. Kemudian Imam Ahmad seringkali mengulang sanad atau matan hadis pada tempat yang berbeda. Hal ini dikarenakan karena perbedaan sanad ini mungkin ada tujuan tertentu, tetapi belum tahu secara pasti itu tujuannya karena apa. Oleh karena itu, jumlah hadis yang mengalami pengulangan dalam Musnad Ahmad itu mencapai 1/4 bagian, kayak gitu. Next slide. Adapun sistematika kitab ini, yakni model penyusunan Musnad Ahmad berbeda dengan model penulisan kitab Musnad pada umumnya. Jadi kalau misalnya Musnad Ahmad ini penyusunan nama sahabat tidak dilakukan secara alfabetis, tidak pula berdasarkan kabilah atau urutan masuk Islam, melainkan dengan gabungan beberapa cara tadi. Dengan kata lain, tidak ada kriteria tunggal yang dijadikan standar oleh Imam Ahmad dalam penyusunan urutan sahabat di musnadnya, tetapi ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat kayak gitu. Dan Imam Ahmad memulai urutan itu dengan memulai urutan tadi dengan 4 orang khulafaur rasyidin kayak gitu. Kemudian diikuti dengan 6 sahabat yang lain yang termasuk ke dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Sampai di sini kriteria yang digunakannya barangkali adalah kedudukan atau tingkatan para sahabat berdasarkan siapa di antara mereka yang terlebih dahulu masuk Islam. Kemudian Imam Ahmad menulis riwayat para ahlul bait dan sanak kerabat Rasulullah termasuk anggota Bani Hashim. Setelah mereka, Imam Ahmad beralih kepada kriteria jumlah periwayatan dengan mencantumkan para sahabat yang meriwayatkan hadis dalam jumlah yang besar. Selanjutnya dia menggunakan kriteria tempat dan domisili. Seperti kayak Mekah itu Madinah, dan dalam kriteria ini Ahmad menyebutkan riwayat-riwayat para sahabat yang tinggal di Mekah tadi ya, lalu mereka yang tinggal di Madinah, lalu secara berurutan mereka yang tinggal di Syam, di Kufah, di Basra dan lain-lain. Barulah pada bagian berikutnya Imam Ahmad mencantumkan riwayat para sahabat Ansor, kemudian para sahabat perempuan. Mengenai penulisan bab, Imam Ahmad menjadikan setiap sahabat sebagai bab tersendiri. Di dalamnya dia mencantumkan seluruh hadis yang diriwayatkannya dari sahabat tersebut lengkap dengan sanadnya. Next.
Adapun metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya, jadi Imam Ahmad ini dalam meriwayatkan hadis terdapat persyaratan kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu Imam Ahmad mendahulukan hadis dari orang yang thiqah dan lobit, tetapi ia tetap menerima hadis dari orang yang takwa yang tetapi mungkin agak kurang lobit kayak gitu. Jika dalam masalah ini tidak ada hadis yang lain. Kemudian yang kedua itu Imam Ahmad hanya menerima hadis sahih yang bersambung sanadnya dan menolak hadis mursal atau terputus sanadnya pada tingkat tabi'in atau tingkat sesudahnya. Kemudian ia juga menganggap hadis seperti ini hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan kecuali jika tidak ada hadis yang lain, karena menurutnya mengamalkan hadis dhaif lebih didahulukan daripada pendapat orang. Itu menurut Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga persyaratannya itu Imam Ahmad menetapkan kesohihan matan hadis dengan cara membandingkannya dengan hadis yang sudah ditetapkan kesohihannya. Jika bertentangan maka hadis tersebut akan ditolak. Kemudian ketentuan yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam periwayatan hadis tersebut sebenarnya menunjukkan bahwasannya ia pada dasarnya berusaha secara maksimal agar hadis-hadis yang beliau riwayatkan ini hanyalah hadis sahih saja. Namun penerimaannya terhadap hadis dhaif ternyata tidak bisa dihindari. Ini terjadi bila tidak ada lagi hadis sahih yang bisa dipakai sebagai hujjah karena ia lebih mendahulukan hadis dhaif daripada pendapat akalnya. Kemudian sikap tersebut mungkin didorong oleh kedekatan dan kecintaannya yang besar terhadap hadis-hadis Nabi dan kehati-hatiannya dalam menerima kebenaran yang berdasarkan ro'yu atau rasio. Kayak gitu. Next slide. Nah, adapun tentang kualitas hadis dalam Musnad Imam Ahmad itu ditanggapi oleh ulama secara berbeda-beda. Di sini Mustafa As-Sibai membagi pendapat itu dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama diantaranya ada Ibnu Al-Madini berpendapat bahwa semua yang terdapat dalam Musnad boleh dipakai berhujjah dan semuanya adalah sahih berdasarkan pernyataan Imam Ahmad dalam Musnadnya bahwa jika kamu berselisih paham tentang hadis Rasulullah SAW, maka kembalilah ke Musnad. Jika kamu dapatkan di dalamnya, maka ambillah. Jika tidak, maka bukan hujjah. Kemudian kelompok yang kedua berpendapat bahwa di dalam Musnad Ahmad terdapat hadis sahih dan dhaif, bahkan maudhu'. Pendapat tersebut dipegang oleh Ibnu Al-Jauzi yang menyebutkan 29 hadis di dalam kitab Mau'hu'nya bersumber dari Musnad Ahmad. Kemudian Al-Iraqi menambahkan lagi 9 hadis dari Musnad Ahmad dan ini yang dianggapnya maudhu' dan menolak pendapat bahwa Imam Ahmad memberikan syarat sahih dalam musnadnya. Al-Iraqi juga menjelaskan bahwa ucapan Ahmad bahwa yang tidak ada dalam musnad itu tidak boleh dijadikan hujjah tidak berarti bahwa semua yang ada di dalam musnad tersebut boleh dijadikan hujjah. Ya gitu. Jadi harus ditelaah lagi. Kemudian kelompok ketiga itu mereka yang mengambil jalan tengahnya di antara dua pendapat yang tadi. Berpendapat bahwasannya dalam musnad terdapat hadis sahih dan dhaif yang mendekati hadis hasan. Mereka yang berpendapat seperti ini di antaranya ada Az-Zahabi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah dan As-Suyuti. Mereka membantah anggapan Ibnu Jauzi dan Al-Iraqi bahwa di dalam kitab musnad terdapat hadis yang maudhu'. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis yang tertuduh palsu atau maudhu' dengan alasan karena dalam sanadnya ada riwayat yang dusta tidaklah ada. Tetapi bila dinyatakan bahwa ada hadis yang ternyata tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW karena adanya riwayat yang suka salah dalam meriwayatkan hadis, maka yang seperti itu banyak. Sebagaimana juga banyak terdapat dalam kitab-kitab sunan. Dan menurut Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad sesungguhnya telah berusaha keras menjelaskan kualitas hadis-hadis dhaif yang pernah sampai kepadanya. Akan tetapi kemudian karena kitab ini bukan hanya disusun oleh Imam Ahmad pribadi, kemudian anaknya Abdullah serta Abu Bakar Ahmad bin Hamdan bin Malik Al-Qati'i telah banyak memasukkan hadis-hadis palsu dalam Musnad Ahmad. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberikan pernyataan secara umum bahwasannya hadis-hadis yang termaktub dalam Musnad
Abu Hanifah, Mustad Asy-Syafi'i dan Mustad Ahmad semuanya memiliki sanad yang sampai kepada Nabi, kecuali hanya sekitar 3 atau 4 hadis saja yang tidak sampai kepada Nabi. Dan dari pendapat-pendapat yang tadi dapat dikatakan bahwasannya mayoritas ulama itu sebenarnya sependapat bahwasannya dalam Mustad Ahmad ada hadis yang sahih dan tidak sahih atau dhaif atau bahkan ada yang maudhu kayak gitu. Next. Oke, mungkin kesimpulan materi kita pada pagi hari ini itu dimulai dari tadi tokoh pertama kita Syafi'i. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Kemudian Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur dan dihormati. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh pendiri dari 4 mazhab besar fikih di dunia, yakni mazhab Syafi'i. Kemudian salah satu karyanya yang terkenal dalam kajian hadis yakni Musnad Syafi'i. Dan kitab ini dinamakan Musnad sebab hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitabnya disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Kemudian tokoh yang kedua tadi ada Imam Ahmad yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zulal bin Ismail bin Ibrahim. Imam Ahmad sendiri merupakan salah seorang ulama yang terkenal sangat alim, waro' dan sangat mencintai ilmu. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh pendiri dari 4 mazhab terbesar di dunia, yakni mazhab Hambali. Kemudian salah satu karyanya yang paling terkenal dalam kajian hadis yakni Mustad Ahmad, yang mana dalam kitab ini memuat 40.000 hadis yang kurang lebih diantaranya itu 10.000 ada yang berulang-ulang. Kemudian terdapat penambahan hadis juga dari putranya yakni Abdullah dan Al-Qati'i juga. Slide sebelumnya tadi. Ya. Jadi intinya Mustad Ahmad yang kita jumpai sekarang ini sebenarnya bukan murni disusun oleh Imam Ahmad pribadi, melainkan banyak penambahan dari putranya dan juga murid putranya yang bernama Al-Qati'i kayak gitu. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin boleh diajukan pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, ini untuk sesi tanya jawab melalui chatroom atau dapat disampaikan langsung ya Pak? Boleh apa aja. Boleh sampaikan langsung, tapi juga tetap dituliskan di ruang chat. Oh, baik Pak. Baik teman-teman, yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan, pada yang lain.
Oke, mungkin ini ada beberapa teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin teman-teman pemakalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Persilakan. Baik, saya coba ingin menjawab pertanyaan dari Siti Deli Masruro. Itu apa saja pembahasan atau macam bentuk tulisan pada kitab Al-Um? Bentuk tulisan pada kitab Al-Um. Dan tolong dijelaskan. Jadi isi dari kitab Al-Um itu memang mengandung 5 macam tulisan. Yang pertama itu ada furu' fikih, yaitu pembahasan Kepala fikih Bukti Lutfia, ringan. emang pembahasan kita ya? Pembahasan kitab Al-Um itu pembahasan kita hari ini. Bukan pembahasan kita kan? Kalau bukan pembahasan kita jangan dibahas. Fokus saja kepada kitab Musnad Syafi'i sama Musnad Ahmad. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu ya pertanyaan dari Safira Suci ya. Jadi pertanyaannya itu intinya gimana sih cara kita membedakan antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian yang diriwayatkan oleh anaknya serta murid anaknya dalam kitab Musnadnya ini, seperti yang tadi disampaikan ya. Tetapi belum disampaikan mengenai cara membedakannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan sumber yang saya baca, jadi cara membedakannya itu yang pertama, setiap hadis di mana awal sanadnya ini berbunyi haddatsana Abdullah, haddatsana Abi, maka hadis itu termasuk Musnad Ahmad bin Hambal yang asli. Kayak gitu. Dari Imam Ahmadnya. Kemudian kalau misalkan di awal isnad hadisnya itu berbunyi haddatsana Abdullah, haddatsana fulan gitu. Kan tadi Abi, sekarang fulan ya. Maka hadis itu adalah tambahan ke dalam musnad oleh Abdullah bin Ahmad, yakni anaknya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bila di awal isnadnya itu berbunyi haddatsana fulan, maka hadis itu adalah tambahan ke dalam musnad oleh murid anaknya tadi yang bernama Abu Bakar Al-Qati'ai. Kayak gitu cara membedakannya, Safira. Kayak gimana? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau ingin menjawab pertanyaan yang lain, dipersilahkan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salma Kamila Putri terlebih dahulu. Di sini mengapa kitab hadis Syafi'i diberi nama kitab Musnad? Dikarenakan ya, kenapa disebut Musnad gitu? Karena kitab hadis tertentu sangat dominan. Apa sih kitab hadis Syafi'i ini sangat dominan terhadap sanad hadisnya gitu. Terusnya, maaf. Terusnya, karena Imam Syafi'i ini tuh dalam memasukkan hadis-hadisnya juga dalam kitab ini tanpa penyaringan yang seksama atau teliti gitu. Jadi di dalam kitab hadis Musnad Syafi'i ini tercampur gitu, ada hadis-hadis yang sahih, dhaif, dan yang lebih rendah lagi. Terusnya, berapa hadis yang dimuat dalam Musnad Syafi'i? Di dalam kitab hadis Musnad Syafi'i ini terdapat 1675 hadis ya.
Iya, yang tersusun pada bab-bab fikih dimulai dengan kitab wudu dan diakhiri dengan kitab dan dari kitab perbedaan Ali dan Abdullah yang muslim terus aduh. Iya, jadi di dalam hadis kitab Musnad Syafi'i ini terdapat 1675 hadis. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab. Mungkin ini ya, saya juga mencoba menjawab pertanyaan dari ini Salva ya, terkait yang tadi dijelaskan bahwa Imam Ahmad itu memiliki satu kriteria dalam menilai hadis, itu salah satunya mengabarkan karakter Nabi yang sesungguhnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang saya tangkap sih ya, kalau di sini itu gimana maksud dari karakter Nabi di sini itu sebagaimana karakter Nabi yang kita kenal kayak gitu. Jadi misalkan dalam aspek sosial kayak gitu kan, Nabi dalam bersosialisasi itu murah senyum kayak gitu kan, jadi yang nggak bertentangan kayak gitu. Jadi misalkan kita nemu satu hadis yang ternyata bertentangan sama karakter Nabi itu sendiri kayak gitu, itu jelas harus diteliti lagi kayak gitu kan. Intinya kayak gitu sih, kayak yang nggak bertentangan. Jadi karakter Nabi yang kita kenal kayak gitu, jadi hadisnya nggak bertentangan sama karakter Nabi yang kita kenal. Misalkan kalau misalkan dari aspek ekonominya juga, itu misalkan kayak Nabi itu merupakan seorang yang jujur dalam berdagang kayak gitu kan. Kan nggak mungkin misalkan tiba-tiba ada hadis yang ngomong Nabi ini seorang yang bohong kayak gitu kan, itu nggak, gimana ya, itu sangat bertentangan kan kayak gitu. Kemudian kalau misalkan agama, beliau Nabi SAW itu pastinya seorang ahli ibadah kayak gitu kan. Kayak gitu Salva intinya. Kayak yang gak bertentangan sama karakter Nabi itu sendiri. Gitu. Gimana? Apa mau ditanggapi lagi? Gimana Salva? Apa sudah cukup jelas? Sudah jelas. Thank you. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang lain? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Rindi. Kenapa ada qaul qadim dan qaul jadid ya? Karena karena kemampuan Imam Syafi'i gitu dalam merespon perkembangan zaman gitu di daerah yang berbeda pada masa itu. Qaul qadim di daerah Baghdad, Irak, dan qaul jadid itu di Mesir. Setelah beliau menetap di Mesir.
Mungkin itu atau ada tambahan dari pemakaian yang lain. Baik, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ulia ya, mengenai penyebab terdapat hadis dhaif di dalam Musnad Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad sendiri seperti yang tadi kita ketahui ya, bahwasannya beliau memiliki persyaratan yang ketat dalam menyeleksi hadis. Bahkan dalam satu sumber itu saya juga baca kemarin kalau Imam Ahmad ini sebenarnya ketatnya itu melebihi riwayatnya Ad-Darimi atau siapa itu kemarin. Kemudian kalau alasannya kenapa terdapat hadis dhaif dalam kitab Musnad Ahmad itu sebenarnya Imam Ahmad sendiri itu berusaha untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih kualitasnya kan, tetapi kemudian hadis dhaif ini yang diambilnya, tapi kadang-kadang Imam Ahmad sendiri juga menerima hadis dari orang-orang yang dinilai lemah hafalannya kayak gitu. Karena bagi Imam Ahmad hadis dhaif itu beliau lebih meyakini hadis dhaif lebih patut dikedepankan daripada hasil pendapat atau pemikiran akal seseorang kayak gitu. Jadi Imam Ahmad itu lebih menghargai hadis daripada suatu pendapat, kias, fatwa sahabat atau hasil rasio gitu. Jadi Imam Ahmad itu kayak lebih mengedepankan hadis dhaif daripada logika, intinya kayak gitu ya. Saking beliau ini cintanya kepada hadis Nabi kayak gitu. Tetapi perlu diketahui bahwasannya hadis dhaif yang diambilnya ini itu sebenarnya yang diambilnya itu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis sahih atau periwayatannya tidak terlalu lemah kayak gitu. Jadi mungkin lemah tapi tidak terlalu lemah. Kemudian dan perlu diketahui bahwasannya pada masa Imam Ahmad itu belum dikenal istilah-istilah yang kayak sekarang, kayak istilah hadis sahih, kemudian hadis hasan kayak gitu. Itu belum dikenal. Jadi dulu tuh baru dikenal istilah hadis sahih juga hadis dhaif, itu dua istilah doang. Jadi sehingga hadis dhaif yang diambil oleh Imam Ahmad ini dan diterimanya pada dasarnya itu adalah hadis yang tidak terlalu parah kedhaifannya. Kemudian nggak terlalu lemah juga kayak tadi ya yang disebutkan. Kemudian juga yang nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih yang setingkatnya dengan hadis hasan. Atau bahkan hadis dhaifnya itu diambilnya yang sebenarnya setingkat dengan hadis hasan dalam konsepnya Imam At-Tirmidzi kayak gitu. Kemudian adapun kalau misalkan ditelaah lagi, misalkan di zaman sekarang kayak gitu terdapat hadis yang dhaif bahkan maudhu dalam kitab Musnadnya ini, itu kemungkinan itu terjadi akibat kelalaian anaknya yakni Abdullah dan murid anaknya tadi Al-Qati'i yang memasukkan hadis tersebut ke dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri kayak gitu. Mungkin kayak gitu jawaban dari pertanyaan Ulia. Gimana Ulia? Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi, atau teman-teman pemakalah yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan yang lain juga, dipersilahkan. Saya mencoba izin menjawab pertanyaan Umnya Misrina. Mengapa Imam Syafi'i disebut pembela as-sunnah? Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya apa yang dilakukan oleh para ulama mazhab Imam Abu Hanifah pada masa dulu yang telah ditetapkan hadis ahad untuk dijadikan landasan bagi mereka. Nah, sudah masyhur bahwa mazhab Imam Abu Hanifah sangat ketat sekali menerima hadis dalam masalah-masalah fikih mazhab mereka. Mereka tidak menerima hadis kecuali jika itu diriwayatkan oleh banyak orang. Artinya, hadis itu harus mutawatir. Tidak diriwayatkan hanya satu orang dengan asumsi bahwa perawi itu bisa saja berbohong melihat kondisi sosial dan politik ketika itu. Kalau
Kalaupun ada hadis ahad, mereka hanya menerima jika itu diriwayatkan oleh para ulama Irak yang masyhur dan dipercaya, yaitu guru-guru mereka seperti Ibrahim Nahoi, Hamad bin Sulaiman, atau juga Al-Qamah. Nah, karena kriteria yang ketat inilah yang membuat perbendaharaan hadis kaum muslim ketika itu pada masa itu sangat dikit sekali, sehingga wajar akhirnya banyak yang menggunakan ra'yu atau logika dalam memutuskan sebuah hukum perkara, dan itu yang dilakukan oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, ketika Imam Syafi'i datang tuh ke Baghdad, beliau mendebati dan membantah semua argumen para ulama mazhab Imam Abu Hanifah, menolak mereka terhadap hadis ahad. Dengan ini, akhirnya Imam Syafi'i disebut Nasir Sunnah atau pembela sunnah. Baik, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Miftah mengenai yang pembagian hadis-hadis di Musnad Imam Ahmad tadi, yang ada tadi pembagian berdasarkan nama sahabat, kemudian pembagian berdasarkan sumber periwayatannya juga. Itu mana yang paling banyak dan paling sedikit terdapat di Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau misalnya berdasarkan sumber yang saya baca itu, kalau yang berdasarkan sumber periwayatannya itu yang paling banyak terdapat di Musnad Ahmad, itu tentunya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sendiri, kayak gitu. Jadi itu jumlahnya ada sekitar 3/4 bagian dari seluruh isi kitabnya. Kemudian kalau yang paling sedikit yang berdasarkan sumber periwayatan tadi itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh muridnya anaknya ini yang bernama Al-Qati'i. Itu yang paling sedikit jumlahnya. Kemudian kalau yang berdasarkan susunan musnad sahabat tadi itu musnad sahabat yang paling banyak hadisnya yang termuat dalam kitab Musnad Imam Ahmad ini itu merupakan musnadnya Abu Hurairah. Terdapat sekitar 1.700-an, itu bahkan hampir 2.000 hadis, berarti ya hampir 2.000 hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ini. Kemudian kalau yang paling sedikit itu adalah musnadnya Abu Bakar As-Siddiq. Hanya sekitar 81 hadis saja, kayak gitu. Itu mungkin Miftah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, menanggapi? Dan teman-teman pemakaran yang lain, jika ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wardah. Apakah sama tingkatan antara Musnad Imam Syafi'i dengan Sahih Bukhari? Berbeda ya. Kalau menurut saya ini kita nggak bisa mengklaim gitu, kayak ulama mana sih yang lebih tinggi gitu. Karena Musnad Imam Syafi'i ini disusun memang bukan dengan tujuan sebagaimana Imam Bukhari gitu dalam menyusun kitab sahihnya. Keduanya itu punya tujuan dan memiliki latar belakang yang berbeda dalam penyusunannya gitu. Terusnya, mengapa Musnad Imam Syafi'i dan Musnad Imam Ahmad ini tidak termasuk ke dalam kutubus sittah? Mungkin yang tadi saya sempat jelaskan, karena beliau ini yang memasukkan hadis-hadis tersebut tanpa penyaringan yang sesama dan teliti. Oleh karena itu, di dalamnya bercampur baur di antara hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, dan yang lebih rendah lagi. Mungkin cukup itu, atau bisa ditambahkan dengan pemakaran yang lain. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zahra, kenapa Imam Ahmad bin Hambal itu
menuliskan asalnya dari Baghdad, tapi secara fikih bukan bermadzhab Hanafi meskipun dia berguru kepada Imam Abu Yusuf. Tetapi malah beliau memiliki madhab sendiri. Jadi dalam bidang fikih itu Ibnu Hambal memang belajarnya kepada Imam Syafi'i dan langsung menjadi pengikut setianya. Bahkan pernah berpisah itu tidak pernah berpisah kemanapun guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir. Nah, Imam Syafi'i juga belajar hadis dari beliau, tetapi setelah merasa memiliki kemampuan, setelah Imam Hambal merasa sudah memiliki kemampuan untuk berjihad sendiri, maka Ibnu Hambal ini melepaskan diri dan selanjutnya bahkan membentuk madhab sendiri, yaitu madhab Ibnu Hambal. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Mungkin saya sedikit menambahkan mengenai jawaban ini ya, yang Rizky Rahmatika tanyain tadi. Itu kenapa sih Imam Ahmad bin Hambal itu meskipun asalnya dari Baghdad bukan bermadzhab Hanafi, tapi malah beliau ini ada madzhab sendiri kayak gitu. Itu kalau menurut saya itu kan sebagaimana tadi kan Ukhti Lutfia tadi sudah menyebutkan bahwasannya kalau misalnya secara fikih ini sebenarnya Imam Ahmad ini lebih lebih condongnya ke Imam Syafi'i kayak gitu ya. Karena Imam Syafi'i merupakan salah satu guru Imam Ahmad juga yang sangat berpengaruh pada kajian fikihnya. Tetapi karena dalam suatu riwayat itu disebutkan bahwasannya secara kalau misalkan dari kajian hadis gitu ya, itu Imam Ahmad ini kayak lebih banyak mengetahui dan menguasai hadis kayak gitu ketimbang Imam Syafi'i ini. Jadi nggak jarang juga misalkan di satu masalah itu Imam Syafi'i misalkan ada misalkan belum ada hadisnya, tetapi ternyata hadisnya ini ada, Imam Ahmad ini ada gitu hadisnya kayak gitu. Jadi nggak jarang juga nih Imam Syafi'i menanyakan hadis ke Imam Ahmad kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari sini berarti kan kita tahu ya bahwasannya Imam Ahmad ini sudah ahli hadis gitu ya, pakar hadisnya dan menguasai lebih banyak hadis sehingga dan menguasai banyak ilmu tentunya, sehingga nggak sebenarnya beliau ini udah bisa gitu ya, udah bisa dan mempunyai kemampuan kompeten untuk memiliki fatwa sendiri kayak gitu. Jadi dan perbedaan pendapat di antara ulama itu merupakan, kalau menurut saya merupakan satu hal yang wajar sekali kayak gitu, apalagi kalau misalkan ada dalil yang menguatkan pendapatnya itu kayak gitu. Jadi kemungkinan juga karena ini Imam Ahmad ini lebih menguasai hadis kayak gitu, jadi lebih banyak perbedaan pendapat di sini gitu. Jadi walaupun pemikiran-pemikiran fikihnya ini dia dapatkan dari Imam Syafi'i, tetapi karena faktor-faktor tadi sangat memungkinkan sekali untuk terjadi perbedaan pendapat dan memiliki fatwa sendiri kayak gitu. Dan bahwasannya sebenarnya Imam Ahmad ini fatwanya itu sebenarnya nggak pernah kayak gitu minta ditulis tuh nggak pernah kayak gitu. Jadi mungkin yang yang mendengarkan yang mengikuti beliau ini itu yang biasanya yang merumuskan fatwa-fatwa yang beliau ucapkan itu kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan dibentuk secara resmi kayak gitu ya, itu ini aja sih kayak lebih ke ada pengikut yang dia tuh mengikuti fatwa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad itu sendiri kayak gitu. Itu kalau terkait tadi pertanyaan Ara yang tadi. Mungkin kalau pertanyaan keduanya ada ingin menjawab terlebih dahulu atau pertanyaan yang lain? Ada yang ingin menambahkan?
Saya masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini Musnad Syafi'i dan yang kedua Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, Musnad Syafi'i diriwayatkan, bukan ditulis ya. Nama lengkapnya ditulis oleh Imam Syafi'i atau yang dikenal dengan Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW, ya, pada kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib Al-Quraisy, yang generasi 9 ya. Beliau mempunyai keterkenalan ataupun dikenal sebagai imam mazhab, salah satu imam mazhab dari sekian banyak mazhab-mazhab yang berkembang dalam Islam dan bertahan di 28% dari jumlah populasi umat Islam yang ada di dunia, dan terbesarnya berada di wilayah Asia Tenggara. Awalnya lahir di Gaza, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah di umur 5 tahun. Hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 10 tahun. Beliau murid tulen daripada Imam Malik yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Ya, murid setia dari Imam Malik. Beliau juga pernah berguru kepada muridnya Abu Hanifah, Abu Hasan Asy-Syaibani, ya, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ya, Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ya, wafat tahun 204 Hijriah dan sangat ahli sekali di bidang bahasa, syair, ya, adab. Kalau bicara tentang bahasa Arab, beliau ini sebenarnya bukan belajar bahasa Arab sebenarnya, memperdalam sastra, ya, bukan belajar bahasa Arab lagi, tapi sastra Arab, khususnya sastra syair dan sebagainya. Tentunya ini menjadi salah satu prasyarat bagi seorang mujtahid, ya, seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus mengerti tentang sastra Arab yang memiliki sastra tingkat tinggi, ya, bukan hanya sekedar bahasa Arab, ya. Nah, kita tahu yang namanya Jazirah Arab itu atau Syam itu di zamannya Syafi'i itu bahasa Arab itu menjadi bahasa wajib, ya, bahasa nasional, bahkan bahasa internasional. Bahasa percakapan di masanya dinasti Abbasiyah sedang naik-naiknya itu, yaitu bahasa Arab, ya. Berbeda dengan sekarang kan, karena kita berada di masa yang bukan Islam yang berkuasa, ya, tidak mau, ya, kita harus ngikutin trennya. Nah, trennya pada masa itu, ya, bahasa Arab itu menjadi bahasa wajib. Apalagi wilayah Palestina itu dari dulu itu sudah mempunyai ikatan khusus dengan dunia Islam, ya. Jadi bicara tentang bidang bahasa bukan hanya sekedar berbahasa Arab saja. Bahasa Arab, kalau kita di pesantren mempelajari bahasa Arab, tapi mempelajari sastra Arab, ya, syair, adab, sejarah Arab. Samping itu juga beliau jenis di bidang fikih, ya, ini membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana Imam Syafi'i ini, ya, di umur 10 tahun hafal Al-Muwatta, ya, bagaimana dalam sejarahnya Imam Syafi'i ketika setelah sampai di kota Makkah, ya, beliau belajar dengan berbagai macam ulama yang berada di kota Makkah, sehingganya setelah selesai beliau pelajari seluruh ilmu yang dimiliki oleh ulama Makkah, beliau ada satu keinginan beliau yang beliau sampaikan kepada ibunya, ya, beliau ingin belajar kepada Imam Malik. Cuma masalahnya Imam Malik ini tidak menerima murid-murid kecil, ya. Tapi walaupun demikian Imam Syafi'i ini, ya, tidak putus asa dan saking seriusnya beliau ingin berguru pada Imam Malik, beliau hafalkan Muwatta Imam Malik tersebut, ya, Muwatta yang kita bahas di minggu kemarin. Dengan kata Imam Malik, kita Imam Syafi'i, aku hafal Muwatta. Ini sebenarnya patut dicontoh nih, bagaimana ghairah menuntut ilmunya Imam Syafi'i ini, ya. Sebelum mempelajari Muwatta-nya, beliau hafal dulu kitabnya. Ya, seharusnya kita belajar seperti ini sebenarnya. Sebelum kita belajar hadis, ya, kita hafal dulu apa hadisnya.
belum belajar apa kita Sahih Bukhari, ya hafalin dulu apa Sahih Bukhari-nya. Jadi ketika sampai ke kelas pembelajaran Muwatta Imam Maliknya, Imam Syafi'i itu ya nggak perlu kitab lagi. Bahkan ketika ya Imam Malik terhenti di satu hadis dan beliau menanyakan tadi pelajarannya apa, Imam Syafi'i langsung menyampaikan, sudah sampai dalam halaman ini dan hadisnya nomor sekian tanpa kitab. Ya. Kata kita itu Imam Syafi'i. Ya. Muridnya banyak sekali, gurunya di antara Malik bin Anas, Muhammad Hasan Asy-Syaibani murid Abu Hanifah, ada Waqi bin Jarrah, Waqi bin Jarrah itu salah satu muridnya ketika Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yahdi al-'asi. Itu kan hasil dialog dan interaksi beliau dengan apa? Gurunya Waqi bin Jarrah Al-Kufi. Ya, syakautu, aku mengadukan kepada guruku ila waqi'in, pada Waqi an su'al hifzi, ya jeleknya kualitas hafalanku. Imam Syafi'i yang seperti itu rupanya pernah bermasalah di hafalan juga. Tapi masalahnya hafalan Imam Syafi'i dan masalahnya hafalan kita itu berbeda. Kalau kita benar-benar lupa, kalau beliau itu enggak. Jadi masalahnya apa? Jadi masalah yang berkualitas. Ya, syakautu ila waqi'in su'al hifzi. Aku mengadukan kepada guruku Waqi tentang jeleknya kualitas hafalanku. Beliau mengatakan farasyadini ila tarkil ma'asi. Beliau menasihati untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apa sih yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ya. Fa akhbarani bi anna al-ilma nuran. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan masuk bagi orang-orang yang bermaksiat. Di antara murid-muridnya Imam Syafi'i ada Abu Muhammad, ya, Hasan Asy-Syaibani, Abu Muhammad, ya, bapaknya Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ada Ahmad Gambal, ada Ibnu Ubaidillah Qasim bin Salam, ada Zubair, ada Butur, ada Yusuf bin Yahya Al-Buaiti, dan sebagainya, banyak sekali yang silakan dibaca di makalah nanti ada itu. Ya, adapun Musnad Syafi'i yang kita bahas sekarang itu sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah menulis kitab hadis. Beliau menuliskan banyak kitab, tapi kalau khusus bidang hadis beliau tidak pernah tidak menuliskan. Ya, Musnad Imam Syafi'i yang kita bahas sekarang adalah kitab yang ditulis oleh muridnya namanya Al-Asam, yang menerima riwayat dari Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i. Asam itu ya murid daripada Rabi. Ya, Rabi itu murid daripada Imam Syafi'i. Jadi hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Syafi'i itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian ditulis oleh Al-Asam, yang mana Rabi meriwayatkannya dari Imam Syafi'i. Bila kita lihat Musnad Syafi'i, kita akan lihat di bab pertama, di pembahasan pertama. Ya, di pembahasan pertama dari kitab Musnad Syafi'i ini. Ya. Bab ma kharaja min kitabil wudu, yang keluar dari kitab wudu. Ba akhbarana Rabi, kan ini Rabi ini. Ya, dari Asam, dari Rabi. Ya, hadis ini kitab ini ditulis oleh Asam yang diriwayatkan dari Rabi dari Syafi'i. Akhbarana Rabi qala akhbarana al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Akhbarana Malik bin Anas. Ya, beliau Imam Syafi'i mendapatkan dari Imam Malik. An Sufwan bin Salim, an Sa'id bin Salamah, rajulun min ali bin Azraq, anna Mughirah bin Abi Burdah وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه وحل الميتته. Ya, suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, bertanya dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kami
naik perahu, naik kapal, laut mengarungi lautan. Kami membawa sedikit air, ya sedikit air. Apabila kami gunakan untuk berwudu, maka kami haus. Apabila kami gunakan untuk apa? Untuk minum, ya kami wudu pakai apa? Afana tawaddu bima'il bahar. Kami dibolehkan untuk berwudu dengan air laut. Rasul berkata, "Wat tahuru ma'hu wa hillul maitatuhu." Laut itu airnya suci dan ya halal bangkai yang keluar dari hewan-hewan laut. Bangkai hewan laut itu halal. Nah, ini menjelaskan tentang hadis pertama yang kita lihat sampelnya akhbarona Robi. Ya, hadis yang berada dalam kitab Musnad Syafi'i itu adalah hadis yang didapatkan Robi. Ya, Robi apa namanya? Ya, Robi bin Sulaiman Al-Muradi Asy-Syafi'i dari Asy-Syafi'i. Beliau rawiatkan dari Asy-Syafi'i. Ya. Selanjutnya misalnya Sami Asy-Syafi'i rahimahullah taala min Abdul Aziz bin Umar bin Sa'id bin Thauban an Abi Hindul Al-Farisi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yathurul bahar fala tahharahu Allah. Barang siapa yang tidak menganggap laut itu suci, ya mensucikannya, maka tidak ada lagi yang bisa mensucikannya. Maka Allah tidak akan mensucikannya. Nah, jadi hadis-hadis ini yang terkait dengan toharoh, dan hadis yang pertama disampaikan yang ditulis oleh Rabi bin Sulaiman Al-Muradi atau Al-Muradi yang beliau dapatkan dari Syafi'i, bahwa hadis yang terkait dengan ya status air laut. Di tempat lain misalnya hadis yang ke-224 ya, akhbarana Syafi'i qala akhbarana Malik an Nafi an Ibnu Umar. Nah, ini yang disebut dalam ilmu hadis namanya silsilatul zahab. Ya, silsilatul zahab itu apa? Hadis-hadis yang mempunyai jalur periwayatan emas. Ya, jalur periwayatan emas itu apa? Dari Syafi'i dapat dari Malik dapatnya dari Nafi itu adalah pembantunya Abdullah bin Umar. Ya, Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, dan Umar itu dikategorikan masuk dalam golongan sahabat. Lihat teman, jalur periwayatannya cuma dari 3 orang, dari Syafi'i, Malik, Nafi. Ya, Ibnu Umar yang sebagai sumber beritanya. Ya, annau adzana fil lailati dzati baradin wa rihin faqala alla sallu fil rihal. Thumma qala inna Rasulullah kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridah dzatu matarin yaqulu alla sallu fil rihal. Ya, ini terkait dengan kalau cuaca itu ekstrim sekali, ya kita disunahkan, diperbolehkan untuk sholat di tempat masing-masing. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Umar, Allah shollu fir rihal, sholatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin, ya adalah Rasulullah SAW memerintahkan kepada muadzin, ya idza kana lailatul baridah, ya apabila berada di malam yang dingin yang ekstrim sekali, ya zatu matarin, dan hujan juga, yaqulu ala sallu, ya silakan ala sallu fi rihal, tambahkan ala sallu fi rihal, ya salatlah di tempat kalian masing-masing. Ya ala sallu, jadi tambahan muazin memerintahkan pada muazin untuk menambahkan, ya ayyuhal shalah ayyuhal falah, baru ala sallu fi rihal, salatlah di tempat kalian masing-masing. Ada sunnah seperti itu. Ya, itu Musnad Syafi'i. Adapun Musnad Ahmad bin Hanbal, ya Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab yang ditulis ya oleh seorang yang seorang yang memiliki kepakaran dalam bidang hadis, ya kepakaran dalam bidang hadis. Dan kitab ini kitab ini gini ya, kita kembali kepada Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i tidak menulis kitab hadis secara khusus, akan tetapi kerangka ilmu hadis, ilmu hadis setelahnya itu banyak Imam Syafi'i memberikan wacana dan melahirkan konsep-konsep terkait dengan ilmu hadis. Contoh, kita kenal yang namanya tadi sampai kalau pemakalah bahwa hadis hasan itu di awalnya kategori hadisnya hanya ada 2, hadis sahih dan hadis dhaif. Ya, nanti di masanya Imam Tirmizi ya membakukan lagi bahwa ada
hadis antara dhaif dan sahih. Beliau membuat kategori baru, hadis hasan namanya. Padahal hadis hasan itu sebenarnya sudah diwacanakan oleh Imam Syafi'i sebelumnya. Ya, selain itu Imam Syafi'i mempunyai kitab hadis, mempunyai kitab yang membahas tentang ta'wilul mukhtalaful hadis. Kitab menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Ya, ta'wil mukhtalaful hadis. Ya, ta'wil ataupun ta'wil daripada hadis-hadis yang antara satu dengan lainnya, atau antara beberapa hadis yang seakan-akan saling bertolak belakang. Ya, tidak semakna lah. Ya, makanya Imam Syafi'i walaupun beliau tidak memiliki karangan khusus karena beliau sibuk sekali ya dalam bidang hadis, tapi ala kulli beliau ahli hadis. Makanya beliau diberi gelar sebagai nasirul sunnah. Ya, nasirul hadis wa sunnah. Penyebar. Ya, karena beliau apa yang beliau tulis dari kitab al-umnya, atau dalam kitab ar-risalahnya, atau dalam kitab ta'wil mukhtalaful hadisnya, ya, dalam bidang usul fiqh, ya beliau peletak pondasi dalam usul fiqh itu beliau. Ya, pondasi kitab ar-risalah itu. Beliau peletak pondasinya. Ya. Maka daripada itu beliau semua apa yang beliau sampaikan ya berdasarkan dari hadis. Nah, nanti oleh para murid nanti akan mencatat apa yang keluar dari mulutnya gurunya Imam Syafi'i. Ya, tentunya Imam Syafi'i punya banyak guru ya, dan beliau hafalan luar biasa. Bukan arti kata beliau tidak hafal hadis. Ya, jangankan hadis al-mu'atta itu. Ya, salah satu kepakaran beliau itu beliau hafal mu'atta. Mu'atta itu kan isi hadis semua. Secara tidak langsung beliau meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab al-mu'atta dan dari guru-guru lain. Tentunya guru beliau bukan hanya Imam Malik. Ya, ada Al-Waqi bin Jarrah, ada siapa lagi? Di antara guru-guru beliau yang lain ada Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ada Abu Usama Muhammad bin Usama Al-Kufi, ada Ismail Al-Ali Al-Basri, ada Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri, ada Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, ya, ada Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, ada Ibrahim bin Yahya Al-Usami, banyak lagi. Nah, itu hanya sebagian kecil daripada guru-gurunya. Ya, sebagian kecil daripada guru-gurunya Imam Syafi'i. Nah, adapun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan Ahmad bin Hanbal, yaitu kitab yang berada di tangan kita sekarang adalah itu perpaduan antara kitab yang ditulis khusus yang memang sengaja ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau memang mempunyai kepakaran di bidang itu. Beliau hafal jutaan hadis ya, bukan hanya ribuan tapi jutaan hadis. Jadi kitab Musnad Ahmad bin Hanbal itu ya setidaknya memuat setelah diseleksi dari sekian banyak hadis yang beliau riwayatkan atau beliau hafal ya, saking hafalnya beliau ya, hanya memuat sekitar 30.000 hadis saja. Tebal sekali, ada sekitar 20-an jilid mungkin kalau kita lihat di dalam maktabah ataupun di dalam di dalam pustaka digital Islam digital itu ada suatu versi itu kitab Musnad Ahmad bin Hanbal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 jilid. Nah, isinya 30.000 hadis, di antara itu ditulis khusus oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan 10.000-nya adalah tambahan daripada anaknya Abdurrahman atau Abdullah namanya, Abdurrahman. Ya, tambahan daripada anaknya. Maka daripada yang menjadi tambahan itulah yang sering jadi yang jadi permasalahan. Ya, yang sering karena rupanya dalam Musnad Syafi'i itu ya ada bukan hanya ada hadis dhaif saja, ada hadis sahih saja. Ada juga hadis dhaif dan ada juga hadis yang dianggap sebagai hadis dhaif. Makanya kalau kita lihat pendapat para ulama ketika menilai Musnad Ahmad bin Hanbal ini, setidaknya ada 3 golongan pendapat ulama. Pertama, semua hadis dalam kitab Musnad ini berkualitas hadis sahih dan dapat dijadikan hujjah. Yang kedua, pendapat ulama yang lain, ya, dalam kitab Musnad ini terdapat juga hadis-hadis yang dhaif di samping hadis-hadis yang berkualitas sahih. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Musnad, ya, kitab Musnad ini juga memuat hadis-hadis yang berkualitas sangat beragam. Sahih, dhaif, ada maudhu'. Apa perbedaan antara Musnad Syafi'i dengan Musnad Ahmad bin Hanbal?
Kalau Musnad Syafi'i ditulis oleh muridnya tadi siapa namanya, Nasir bin Sulaiman al-Muradi, ya al-Muradi. Sebagaimana kita ketahui, kitab Musnad adalah kitab yang ditulis, kitab hadis yang ditulis berdasarkan nama para gurunya atau nama para sahabat. Musnad Syafi'i itu ditulis berdasarkan periwayatan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Makanya dikatakan Musnad Asy-Syafi'i. Ya, Musnad Asy-Syafi'i. Sama dengan apa kemarin hadis Musnadnya Abu Hanifah. Itu kan nuliskan bukannya Abu Hanifah tapi murid-muridnya. Ya, berdasarkan periwayatan disampaikan oleh Abu Hanifah. Nah, sedangkan Musnad Ahmad bin Hanbal adalah kitab hadis yang ditulis dengan berdasarkan riwayat disampaikan oleh sahabat. Ya, mulai dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang jumlahnya ada 81 hadis. Ya, ada musnad yang diriwayatkan Umar bin Khattab, ada musnad Tsaqifah, ada musnadnya Utsman bin Affan, ada musnadnya Abu Thalib. Abu Thalib mempunyai riwayat hadis sampai 1000-an juga. Ya, 1200-an hadis. Ada musnad Thalha bin Ubaidillah, ada Muhammad Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas juga, ada Muhammad bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ada sekitar ada sekitar 1000-an hadis juga. Ada musnad Abu Hurairah, dan yang paling banyak memang hadis yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, ada hadis yang diriwayatkan yang disandarkan kepada Abu Hurairah. Ya, ada hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah. Jadi kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab musnad yang ditulis pertama oleh Ahmad bin Hanbal sendiri, yang kedua oleh gurunya, oleh anaknya, yang muridnya sekaligus anaknya, ya Abdullah, nama anaknya. Maka daripada itu hadis-hadis yang ada di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini, ya para ulama termasuk Syekh Ahmad Al-Banna, ya yang dikutip oleh Raja' Mustafa Al-Hazim, membagi hadis-hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini setidaknya ada 6 kategori. Pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad itu anaknya Ahmad bin Hanbal, yang diterimanya secara mendengarkan langsung dari ayahnya. Jadi kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang sampai kepada kita sekarang adalah kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan, yang riwayatnya bersambung kepada Ahmad bin Hanbal dari anaknya Abdullah bin Ahmad. Ya, kategori hadis-hadis yang terdapat dalam itu, pertama hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad yang diterima secara mendengar, sami'tu, ya, an abi, kan isi sanadnya seperti itu. Kalau dia seorang ulama hadis mendapatkan hadis dari ayahnya, sami'tu an abi. Ya, inilah yang disebut Musnad Imam Ahmad yang jumlahnya ada 3/4-nya. Ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad, ya, secara mendengar. Nah, itulah 3/4 bagiannya. Ya, 3/4 bagiannya. Yang kedua, hadis-hadis yang didengar oleh Abdullah bin Ahmad dari ayahnya dan dari orang lain. Nah, ini sedikit sekali. Yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari selain ayahnya. Kelompok ini yang menurut muhaddisin sebagai tambahan. Ya, berarti ini hadis yang disampaikan tersendiri, riwayatnya oleh Abdullah bin Ahmad. Ya, Abdullah bin Ahmad. Keempat, ada hadis yang diriwayatkan yang dibacakan oleh Abdullah kepada ayahnya, dan Abdullah tidak mendengarkan hadis itu dari ayahnya, tapi beliau membacakan di depan ayahnya. Nah, ini sedikit juga, enggak terlalu banyak. Yang kelima, hadis-hadis yang tidak dibacakan oleh Ahmad bin Hanbal kepada ayahnya dan tidak boleh didengarkan dari beliau, tetapi ditemukan hadis tersebut dalam catatan ayahnya secara tulisan tangan. Jumlahnya juga sangat sedikit. Jadi beliau tidak membacakan di depan ayahnya, dan ayahnya juga tidak membacakan kepadanya, dan tidak perlu didengar, tapi ditemukan dalam catatannya ayahnya tersebut dan tulisan tangan. Ya, yang keenam, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Qati'i, ya, dari selain Abdullah dan ayahnya, kategori paling sedikit jumlahnya. Jadi Hafiz Abu Bakar Al-Qati'i ini kan muridnya Ahmad bin Hanbal. Jadi ayah dan anaknya ini pakar hadis. Maka suatu ketika tuh Ahmad bin Hanbal itu, Imam Ahmad menyodorkan 1000 hadis kepada anaknya Abdullah bin Ahmad. Dihafalkannya, harus hafal. Setelah hafal, selesai hafal, distorkan bacaannya. Ya, Ahmad bin Hanbal setelah Abdullah bin Ahmad
setelah selesai menyetorkan bacaan hafalan hadis yang 1000 itu, Imam Ahmad mengatakan seperti ini. Kamu tahu, ya 1000 hadis yang kau hafalkan tadi itu hadisnya dhaif semua. Biar kamu tahu bagaimana susahnya mencari ilmu itu. Ya, hadis yang beliau hafal itu hadisnya dhaif semua katanya. Nah inilah makanya lagi ingin saya sampaikan bicara tentang belajar hadis itu, bicara tentang kitab-kitab hadis dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam periwayatan hadis. Ya, dalam kitab-kitab hadis itu kita bicara tentang bagaimana orang-orang dulu itu menuntut ilmu itu luar biasa sekali, dan itu mungkin menjadi inspirasi bagi kita bagi orang-orang yang zaman sekarang ketika berhadapan dengan ilmu. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada siang hari, pagi menjelang siang ini. Ya, silakan nanti diperbaiki makalahnya. Makalah hari ini makalahnya cukup tebal. Nanti dilengkapin lagi contoh-contoh hadis di dalamnya. Silakan langsung kutip dalam kitab Musnad Syafi'inya atau kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya. Ya, kan ada beberapa kategori itu. Silakan nanti contoh hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dari ayahnya langsung dengan mendengar. Berarti sami' itu berarti. Ada 6 kategori tadi. Ya, masing-masingnya dikasih contoh hadisnya. Ya, hadis yang diriwayatkan tadi oleh yang tidak didengarkan langsung dari oleh Abdullah bin Ahmad, itu nanti carikan hadisnya. Itu ya. Siapa makal hari ini? Sofi dan siapa tadi? Ukhti Lutfia ya. Nanti tolong diperbaiki lagi. Oke. Saya absen dulu. Yang di absen silakan bersuara. Yang diam berarti nggak ada orang berarti. Baik. Musnad. Ahmad. Saya absen dulu Anissa Salsabila. Iroh, Pak. Fajri Yasillah. Ada? Nggak ada. Nadira. Nadira hadir, Bapak. Menjawab. Nahdia Nurul Islamiyah. Rifka Azkia. Rifka hadir, Pak. Rindi. Hadir, Pak. Rindi Rinjaini. Hadir, Pak. Rizky Rahmatika. Hadir, Pak. Sabina Salsabila. Hadir, Pak. Safana Zahra. Hadir, Pak. Sakinatul Husna. Hadir, Bapak. Salma Aldira. Hadir, Pak. Sarifah Siregar. Hadir, Pak. Safina Zafira. Hadir, Pak. Sayyidah Farhatun Nisa. Hadir, Pak. Safira Suci Salsabila. Hadirah, Pak. Alfa Alifa As-Sa'diyah. Hadir, Pak. Perli Sri Hastuti Mulyani. Hadir, Bapak. Sofi Siti Deli Masrurah. Hadir, Bapak. Siti Nur Alfia. Hadir, Bapak. Siti Sofia. Siti Solihah. Hadirah, Bapak. Siti Syarah Saharani. Hadir, Bapak. Siti Salsa. Siti Khairiyah. Siti Ruqayyah. Hadir, Bapak. Sulfiana. Syarifah Amini. Hadir, Pak. Tadi nggak bisa kepencet. Syifa Syarifah Amini. Hadir, Bapak. Syifa Nurnisa Hadi. Hadir, Bapak. Tanzila Silmi. Hadir, Bapak. Tazkiyatun Nufus. Pak. Tengku Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Yara Rizkiyah. Hadir, Pak. Tiwi Alawiyah. Hadir, Pak. Tri Nur Cahyani Sari Tanjung. Hadir, Pak. Tias Rizki Elva. Ukhti Lutfiyah. Hadir, Bapak. Umnia Nisri. Hadir, Bapak. Umnia Wafa Fauzia. Hadir, Bapak. Wardatud Dania. Hadir, Bapak. Salma Kamila. Hadir, Bapak. Hadir, Salma Bapak. Kamila Putri.
Hadir Bapak. Julia. Hadir, Pak. Ada 40 orang hadir, 4 orang yang absen. Itu saja yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.